pertama yaitu SEM atau Search Engine Marketing. Dalam SEM akan mendapatkan daftar kata kunci target di halaman hasil pencarian dari mesin pencari. Misalnya seperti Google akan mencakup iklan di situs penerbit pihak ketiga yang merupakan bagian dari jaringan tampilan pencarian untuk membangkitkan kesadaran dan pemasaran ulang. Dalam SEM terdapat dua teknik komunikasi yang berbeda. Yang pertama yaitu SEO atau Search Engine Optimization, ditujukan untuk mendapatkan visibilitas di halaman daftar organik. Lalu yang selanjutnya itu biaya per klik atau pay per click, berdasarkan pengoptimalan pada halaman dan pembuatan tautan. Pencarian berbayar ini melibatkan periklanan yang menggunakan Google Ads. SEO dapat berhasil jika melewati proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses merangkak. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi halaman yang relevan untuk diindeks dan menilai apakah halaman tersebut telah berubah. Lalu yang kedua yaitu penindeksan. Indeks dibuat untuk memungkinkan mesin pencari dengan cepat menemukan halaman yang paling relevan yang berisi query diketik oleh pencari. Lalu proses yang ketiga yaitu pemeringkatan atau penilaian. Proses penindeksan telah menghasilkan pencarian semua halaman yang berisi kata-kata tertentu dalam query, namun tidak diurutkan berdasarkan relevansinya. Pemeringkatan dokumen menilai kumpulan dokumen yang paling relevan untuk dikembalikan di SERP atau Search Engine Result Page yang terjadi secara real time untuk permintaan pencarian dimasukkan. Terakhir yaitu permintaan query dan penyajian hasil. Faktor dari peringkat mesin pencari yaitu mencocokkan antara salinan halaman web dan kata kunci yang dicari. Nah, faktor ini mengoptimalkan kata kunci yang digunakan pada halaman. Lalu faktor selanjutnya yaitu tautan ke halaman. Keuntungan dari SEO yaitu pemasaran melalui SEO dapat menarik sejumlah pengunjung ke situs jika perusahaan berhasil menerapkannya. Lalu yang kedua yaitu sangat bertarget. Pengunjung mencari produk atau layanan tertentu sehingga seringkali memiliki niat membeli yang tinggi. Yang ketiga yaitu pengunjung yang berpotensi berbiaya rendah. Tidak ada biaya media untuk tampilan iklan atau klik tayang. Dan keuntungan selanjutnya yaitu dinamis. Robot mesin pencari akan merayapi halaman beranda situs-situs populer setiap hari, sehingga konten baru disertakan dengan relatif cepat untuk halaman-halaman situs yang paling populer. Namun kekurangan dari SEO yaitu kurangnya prediktabilitas. SEO sangat tidak dapat diandalkan dalam hal laba atas investasi, sulit untuk memprediksi hasil investasi tertentu dan sangat kompetitif. Nah, hasil dari SEO mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dicapai, terutama untuk situs baru. Lalu, mesin pencari memperhitungkan ratusan faktor. Bobot relatifnya tidak dipublikasikan, sehingga tidak ada korelasi langsung antara tindakan pemasaran dan juga hasilnya. Selanjutnya, yaitu investasi diperlukan untuk terus mengembangkan konten baru dan menghasilkan link baru. Lalu, kekurangan selanjutnya ialah buruknya dalam mengembangkan kesadaran dibandingkan dengan saluran media lain. Ada cara untuk mengelola dan juga merencanakan SEO. Yang pertama yaitu pendaftaran mesin pencari. Saat situs baru diluncurkan, halamannya perlu dirayapi agar dapat dimasukkan ke dalam indeks mesin pencari dan berpotensi mendapatkan visibilitas. Yang kedua yaitu indeks penyertaan. Meskipun robot mesin pencari dapat mengunjungi halaman beranda suatu situs, robot mesin pencari tidak serta-merta merayapi semua halaman atau memberikan bobot yang sama dalam suatu hal. Perusahaan dapat memeriksa pencantuman indeks melalui informasi perujuk analisis web untuk mengetahui dari mesin pencari mana pengunjung situs berasal. Selanjutnya dapat memeriksa jumlah halaman yang berhasil diindeks pada suatu situs dan menggunakan Google Search Console. Cara yang ketiga yaitu analisis frasa kunci. Karena pencapaian kata kunci yang relevan merupakan kunci sukses pemasaran search engine. Cara yang keempat yaitu optimasi pada halamannya melalui kemunculan istilah pencarian di body copy, lalu memunculkan teks gambar alternatif dan metadata dokumen.
Cara yang kelima yaitu dengan menggunakan tautan eksternal agar dapat meningkatkan peringkat SEO di pasar yang kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membuat konten serta layanan populer. Lalu yang kedua, mengidentifikasi situs mitra potensial, dan yang ketiga yaitu menghubungi situs mitra sebagai bagian dari pembuatan tautan atau penjangkauan. Materi selanjutnya yaitu SEO untuk perangkat seluler. SEO seluler adalah proses konversi situs web yang bertujuan agar situs web berfungsi dengan baik di perangkat seluler. Dengan transmisi yang tepat, pengalaman pengguna yang jauh lebih baik dapat dicapai. Karena situs web disesuaikan dengan berbagai jenis perangkat dan mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja SEO sebuah website antara lain peringkat dalam hasil pencarian mesin pencari. Peringkat website dalam hasil pencarian mesin pencari menunjukkan seberapa baik website tersebut dioptimalkan untuk kata kunci yang relevan. Selanjutnya yaitu pemasaran pencarian berbayar. Pencarian berbayar adalah inisiatif pemasar di mana perusahaan membayar untuk mengiklankan produk atau layanan mereka di mesin pencarian atau situs web. Mereka membayar situs web setiap kali iklan mereka ditampilkan, atau setiap kali pengguna mengklik iklan mereka. Disebut juga bayar per klik. Iklan ini ditampilkan dalam format cursor di bagian atas halaman pencarian atau sebagai link teks yang tercantum sebelum hasil pencarian. Apa itu pemasaran pencarian berbayar? Menurut Merkley tahun 2020, pemasaran penelusuran berbayar adalah contoh media yang dapat ditawar, di mana bisnis harus mengajukan penawaran terhadap bisnis lain untuk mencapai visibilitas iklan mereka. Jaringan konten pencarian berbayar juga tersedia melalui jaringan konten pencarian berbayar seperti Google Ads dan Yahoo. Iklan kontekstual ini secara otomatis ditampilkan sesuai dengan konten halaman. Iklan tersebut dapat dibayar berdasarkan BPK atau BPS dan tidak hanya mencakup iklan teks tetapi juga untuk iklan bergambar, grafis, atau iklan video. Google menghasilkan sekitar 1/5 pendapatan dari jaringan display Google sehingga terdapat sejumlah besar pengeluaran pada jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari pemasaran pencarian berbayar. Keuntungannya yaitu yang pertama, pengiklan tidak membayar untuk menampilkan iklan. Kedua, iklan PPC sangat bertarget. Ketiga, akuntabilitas yang baik. Keempat, dapat diprediksi. Kelima, secara teknis lebih sederhana dari SEO. Keenam, pemasaran ulang. Ketujuh, mencari prospek dengan customer match. Kedelapan, kecepatan. Kesembilan, pencitraan merek. Dan terakhir, alat kecerdasan buatan. Sedangkan kerugian yaitu kompetitif dan mahal karena bayar per klik menjadi populer. Beberapa perusahaan mungkin terlibat dalam perang penawaran yang menaikkan tawaran ke tingkat yang tidak dapat diterima. Beberapa frasa seperti asuransi mobil dapat melebihi 10 pound per klik. Hubungan masyarakat digital dan manajemen hubungan influencer. Apa itu PR digital atau online? Public relation online adalah kegiatan PR yang berhubungan dengan komunikasi media dan publik yang ada dalam channel-channel internet. Perbedaan PR online dan PR tradisional atau PR offline. Hal ini termasuk mesin pencari, blog, pencarian baru, forum, rangkaian diskusi, jejaring sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Reputasi dan manajemen merupakan fokus utama dalam PR online, sedangkan public relation tradisional atau offline memiliki konsep yang sama dengan PR online, hanya saja medianya menggunakan media cetak, radio, atau televisi. Meskipun ada beberapa dari media internet termasuk dalam public relation online yang offline. Selanjutnya yaitu PR online dan PR offline.
Contoh PR online di sini ada perusahaan Bali Resenter, di mana perusahaan ini sebagai travel agen mencoba berinteraksi secara langsung dengan pelanggan untuk mendapatkan respon cepat dan memilih media jejaring sosial untuk publisitasnya, yaitu dengan menggunakan Facebook. Sedangkan contoh PR offline di sini, di mana Bali Resenter bekerja sama dengan Klub Aqua untuk mempromosikan Seawalker di postingan dengan bentuk brosur dan disebarkan. Sebelum menentukan brosur di atas dengan harga yang tertera, antara Bali Resenter dengan Klub Aqua sudah tentunya melakukan tahapan pertemuan untuk menentukan tujuan yang sama. Segmentasi influencer. Influencer hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan beberapa di antaranya berpotensi lebih berpengaruh dibandingkan yang lain. Dengan menentukan kriteria pengaruh dan pengelompokan jenis pemberi pengaruh yang serupa, bisnis dapat memprioritaskan penggunaan sumber daya mereka untuk mengelola. Analytica tahun 2017 mendefinisikan tipe-tipe ini. Yang pertama, influencer sehari-hari. Tipikal pengguna web dan media sosial yang tidak menganggap dirinya seperti influencer tetapi dapat mempengaruhi teman dan kolega. Kedua, pendukung merek. Pelanggan yang sangat puas dengan produk atau merek mereka yang cenderung menyebar informasi positif dari mulut ke mulut, konten dan rekomendasi tanpa dibayar untuk melakukannya. Ketiga, micro-influencer. Memiliki jangkauan yang relatif rendah namun sangat relevan, cenderung menikmati tingkat keterlibatan yang tinggi dan membuat konten berkualitas tinggi di blog atau media sosial. Keempat, influencer profesional. Influencer ini memiliki jangkauan dan potensi dampak yang memadai sehingga mereka dibayar, atau konten mereka mendukung tujuan bisnis atau pribadi mereka. Mereka biasanya direferensikan oleh rekan influencer mereka sebagai otoritas pada topik atau kategori produk merek tertentu. Kelima, makro influencer. Influencer jenis ini lebih mapan, baik dalam kepribadian maupun konten, dan ketenaran mereka telah meningkatkan ke tingkat di mana mereka sekarang diwakilkan oleh manajer atau agen bakat. Yang terakhir, influencer selebriti juga diwakilkan oleh manajer atau agensi bakat. Mereka dianggap menginspirasi dan konsumen seringkali mengandalkan selebritis influencer untuk mendapatkan bimbingan dan inspirasi. Seringkali harganya mahal. Anda membayar mahal untuk influencer jenis ini, dan tingkat keterlibatan lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki pengikut lebih sedikit. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari pemasaran afiliasi. Yang pertama, keuntungannya itu ada pendapatan pasif. Afiliasi dapat menghasilkan pendapatan pasif karena mereka mendapatkan komisi atas tindakan yang dihasilkan oleh tautan afiliasi mereka tanpa harus menciptakan produk sendiri. Yang kedua, biaya rendah. Tidak diperlukan modal besar untuk memulai pemasaran afiliasi. Afiliasi hanya perlu waktu dan upaya untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga, resiko rendah. Afiliasi tidak bertanggung jawab atas inventarisasi, pengiriman atau layanan pelanggan, sehingga risikonya lebih rendah daripada menjalankan bisnis sendiri. Yang keempat, akses ke beragam produk. Afiliasi dapat mempromosikan berbagai produk atau layanan dari berbagai merek, memungkinkan mereka untuk menciptakan portofolio yang beragam. Yang selanjutnya ada kerugian. Yang pertama, persaingan tinggi. Karena pemasaran afiliasi populer, persaingan di antara afiliasi dapat menjadi tinggi dan sulit untuk menonjol jika pasar sudah jenuh. Yang kedua, ketergantungan pada mitra. Afiliasi bergantung pada kebijakan dan kinerja mitra mereka. Jika mitra mengubah komisi atau menghentikan program afiliasi, ini dapat mempengaruhi pendapatan afiliasi. Yang ketiga, kualitas produk dan reputasi merek. Afiliasi terkadang harus berhadapan dengan masalah kualitas produk atau reputasi merek jika produk yang mereka promosikan tidak memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, kendala hukum. Peraturan periklanan dan perundang-undangan harus dipatuhi oleh afiliasi. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum atau menghentikan program afiliasi. Dan yang terakhir, pendapatan variabel. Pendapatan afiliasi dapat sangat bervariasi
tergantung pada seberapa sukses mereka dalam mempromosikan produk dan menghasilkan tindakan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada praktik terbaik dalam merencanakan dan mengelola pemasaran afiliasi. Yang pertama itu ada jaringan afiliasi atau affiliate network, yaitu bergabung dengan jaringan afiliasi terpercaya untuk menghubungkan dengan afiliasi potensial dan memantau kinerja dengan lebih baik. Dan yang kedua itu komisi yang adil atau commission, yaitu tetapkan komisi yang adil dan menarik bagi afiliasi untuk memotivasi kinerja yang baik. Dan yang ketiga ada periode kadaluarsa cookie atau cookie expired period, yaitu atur periode cookie yang memadai agar dapat melacak konversi dari tindakan pengguna dalam jangka waktu yang wajar. Dan yang keempat yaitu ada kreatif dan tautan atau creative and link, yaitu sediakan materi kreatif seperti banner, iklan, teks, dan tautan afiliasi yang menarik. Pastikan tautan afiliasi berfungsi dengan baik dan aman. Yang selanjutnya ada display advertising atau iklan tampilan digital, yaitu jenis iklan online yang menampilkan pesan iklan dalam bentuk gambar, grafis, teks, atau multimedia di situs web, aplikasi mobile, atau platform digital lainnya. Iklan tampilan bertujuan untuk menarik perhatian pengguna dan mempromosikan produk, layanan, atau merek tertentu. Mereka dapat muncul dalam berbagai format seperti banner, pop-up, video, atau dan seringkali ditargetkan kepada audiens yang sesuai berdasarkan perilaku online mereka. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari display advertising. Yang pertama, keuntungannya itu daya tarik visual. Iklan bergambar lebih menarik secara visual dan dapat segera menarik perhatian pengguna. Yang kedua, pengenalan merek. Gambar dapat membantu pembangunan citra merek yang mengingatkan kesadaran merek. Yang ketiga ada pesan yang cepat diterima. Gambar dapat menyampaikan pesan dengan cepat dan efisien, bahkan tanpa membaca teks. Yang keempat itu universal. Gambar dapat dipahami oleh berbagai jenis audiens, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan membaca teks. Selanjutnya kerugiannya itu ada keterbatasan informasi. Gambar memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi detail atau kompleks. Dan yang kedua itu ketergantungan pada kualitas visual. Kualitas gambar sangat penting. Gambar yang buruk dapat merusak pesan dan citra merek. Yang ketiga itu interpretasi yang berbeda. Gambar dapat diinterpretasikan berbeda oleh berbagai orang, yaitu dapat menyebabkan kebingungan. Dan keempat, resolusi dan ukuran. Kesalahan dalam resolusi atau ukuran gambar dapat mempengaruhi kualitas dan loading halaman web. Dan yang kelima itu pemblokiran iklan. Beberapa pengguna menggunakan perangkat lunak pemblokiran iklan yang dapat menghentikan tampilan iklan bergambar. Yang selanjutnya itu ada praktik terbaik dalam merencanakan dan mengelola kampanye iklan display. Yang pertama ada pengukuran efektivitas display. Gunakan alat pengukuran untuk melacak metrik seperti tingkat klik, konversi, dan retensi, serta memahami bagaimana iklan berkontribusi terhadap tujuan bisnis Anda. Yang kedua, itu ada format iklan interaktif. Pilih format iklan tampilan yang interaktif seperti video, gambar animasi, atau iklan rich media untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Dan selanjutnya itu ada pilihan targeting iklan interaktif. Gunakan opsi penargetan yang kuat seperti geolokasi, demografi, minat, dan perilaku pengguna untuk menjangkau audiens yang paling relevan. Dan selanjutnya itu ada kreatif iklan. Buat kreatif iklan yang menarik dengan pesan yang jelas dan gambar yang berkualitas tinggi. Uji berbagai variasi kreatif untuk menentukan yang paling efektif. Materi selanjutnya itu ada email marketing atau pemasaran email. Adalah strategi pemasaran digital yang melibatkan pengiriman pesan email kepada daftar pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk, layanan, atau merek, serta membangun hubungan dengan mereka. Ini dapat mencakup pengiriman newsletter, penawaran khusus, konten informatif, atau komunikasi lainnya melalui email untuk mempengaruhi perilaku pelanggan atau prospek. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari pemasaran email. Keuntungan yang pertama adalah biaya rendah. Biaya pengiriman email jauh lebih murah dibandingkan dengan media periklanan tradisional. Dan yang kedua itu ada targeting yang tepat. Dapat mengirim email kepada audiens yang sangat
tersegmentasi, meningkatkan relevansi pesan. Yang ketiga ada mengukur hasil. Anda dapat dengan mudah melacak metrik seperti tingkat bukaan, klik, dan konversi, memungkinkan analisis kinerja yang akurat. Dan keempat itu personalisasi. Pesan email dapat dipersonalisasi untuk setiap menerima, meningkatkan keterlibatan. Yang kelima ada kemudahan berbagi. Penerima dapat dengan mudah membagikan tawaran atau konten kepada orang lain, meningkatkan potensi jangkauan. Yang selanjutnya itu ada kerugiannya. Yang pertama itu penyaringan spam. Email pemasaran dapat tersaring sebagai spam, mempengaruhi jangkauan pesan. Yang kedua itu pengabaian. Pengguna yang sering mengabaikan atau menghapus email tanpa membacanya. Yang ketiga, kelebihan email. Banyak orang menerima banyak email yang membuat pesan Anda bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dan keempat, itu kepatuhan regulasi. Anda harus mematuhi regulasi pemasaran email seperti Can Spam Act untuk menghindari sanksi hukum. Dan yang kelima itu menggantung pada database. Kinerja pemasar email bergantung pada kualitas dan pengukuran database pelanggan Anda. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan email marketing. CV menggunakan mnemonik kritikal yang dapat digunakan untuk meningkatkan respon kampanye email. Yang pertama adalah kreatif, yaitu menilai desain email, termasuk tata letaknya, penggunaan warna dan gambar, dan salinannya. Kedua, relevans, yaitu menilai apakah penawaran dan materi iklan memenuhi kebutuhan penerima. Yang ketiga adalah insentif, apa untungnya bagi penerimanya. Yang keempat, targeting dan timing. Targeting terkait dengan apakah satu pesan dikirim ke semua pelanggan dalam daftar, atau apakah email yang disesuaikan dikirim ke segmen berbeda dalam daftar. Timing mengacu pada saat email diterima, apakah ada hubungannya dengan peristiwa tertentu. Yang kelima adalah integration. Apakah email campaign merupakan bagian dari komunikasi pemasaran terpadu kita. Yang keenam yaitu conversation. Hal ini mengingatkan kita bahwa email tidak boleh hanya dianggap sebagai media penyiaran dan harus diambil peluang untuk mendorong tanggapan. Yang ketujuh adalah attributes. Header pesan seperti baris subjek, alamat asal, dan format semuanya telah ditulis panjang lebar. Dan yang terakhir adalah landing page. Halaman yang dibuka setelah penerima mengklik link di email. Masalah praktis dalam mengelola marketing email. Dua tantangan praktis utama yang harus dikelola oleh pemasar email adalah kemampuan pengiriman dan kemampuan renderability. Pemasar email harus memastikan email mereka terkirim ke kotak masuk utama. Renderability mengacu pada bagaimana email muncul di pembaca yang berbeda-beda. Terkadang pemformatan juga dapat berbeda pada pembaca yang berbeda, sehingga perancang email harus menguji bagaimana email dirender. Tantangan selanjutnya adalah mencoba mencapai keterlibatan berkelanjutan dengan wishlist members. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain, mengembangkan program di mana dalam waktu yang ditargetkan, email memberikan informasi tentang merek dan produk, serta menyampaikan penawaran yang ditargetkan. Kemudian, menggunakan tawaran untuk mengaktifkan kembali anggota yang kurang responsif, dan mensegmenkan anggota berdasarkan aktivitas dan usia, dan memperlakukan mereka secara berbeda. Selanjutnya adalah list management. Pemasar email perlu bekerja keras untuk meningkatkan list management mereka. Materi iklan dan penawaran masih dianggap memiliki pengaruh yang signifikan, sementara waktu dianggap memiliki dampak paling kecil, yaitu hanya menyumbang sekitar 10% dari keberhasilan kampanye email. Laporan tersebut mencatat bahwa mayoritas responden mengumpulkan alamat email baru melalui lalu lintas situs web organik, dengan aktivitas offline berbasis kertas mencapai 40% dan telemarketing sebesar 31%. Selanjutnya adalah pesan teks seluler dan notifikasi seluler. Tampaknya jumlah investasi pemasaran dan tingkat aktivitas dalam marketing email jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesan teks seluler, karena menerima email lebih dapat diterima daripada menerima pesan teks yang dianggap mengganggu di perangkat seluler. Selain itu, memungkinkan penyampaian pesan visual yang lebih kompleks. Namun, aplikasi ponsel saat ini sudah sangat berkembang dan menjadikan notifikasi seluler bisa menjadi lebih menarik dibandingkan email, khususnya bagi audiens yang perangkat utamanya adalah smartphone. Median keikutsertaan untuk menerima notifikasi ternyata sangat tinggi, yaitu 80% untuk Android dan 51% untuk iOS, dengan jumlah rata-rata 8 notifikasi yang dikirimkan per bulan. Materi selanjutnya adalah media sosial dan pemasaran viral. Pemasaran media sosial bertujuan
untuk memantau dan memfasilitasi interaksi dan partisipasi pelanggan di seluruh web untuk mendorong keterlibatan positif dengan perusahaan dan mereknya. Interaksi dapat terjadi di situs perusahaan, jejaring sosial, dan situs pihak ketiga lainnya. Pemasaran media sosial sangat terkait dengan viral marketing karena media sosial secara alami melibatkan amplifikasi media sosial di mana tempat konten dibagikan. Viral marketing adalah pendekatan khusus yang melibatkan pemanfaatan efek jaringan internet dan bisa efektif menjangkau banyak orang dengan cepat. Hal ini secara efektif merupakan bentuk komunikasi online dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut dapat dimanfaatkan karena diyakini meningkatkan niat beli. Semua teknik pemasaran dari mulut ke mulut didasarkan pada konsep kepuasan pelanggan, dialog dua arah, dan komunikasi transparan. Terdapat berbagai pendekatan untuk memfasilitasi pemasaran dari mulut ke mulut. Yang paling relevan dengan pemasaran online adalah yang pertama buzz marketing, menggunakan hiburan atau berita yang terkenal untuk membuat orang membicarakan merek kita. Yang kedua yaitu viral marketing, membuat pesan yang menghibur atau informatif yang dirancang untuk disampaikan secara eksponensial. Lalu yang ketiga yaitu community marketing, yaitu membentuk atau mendukung komunitas khusus yang cenderung mempunyai minat yang sama tentang merek atau menyediakan alat, konten, dan informasi untuk mendukung komunitas tersebut. Yang keempat yaitu influencer marketing, mengidentifikasi key communities dan pemimpin opini yang cenderung membicarakan produk dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini orang lain. Yang kelima yaitu conversation creation, yaitu menggunakan iklan, email, slogan, hiburan, atau promosi yang menarik dan menyenangkan yang dirancang untuk memulai aktivitas dari mulut ke mulut. Yang keenam yaitu brand blogging, membuat blog dan berpartisipasi dalam berkomentar dengan semangat komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang terakhir adalah referral programs, membuat alat yang memungkinkan pelanggan yang puas merujuk teman mereka. Mereka merekomendasikan 8 cara untuk mendorong promosi dari mulut ke mulut, yang sebagian besar dapat difasilitasi secara online, yaitu melaksanakan dan mengoptimalkan program referral, menyiapkan skema brand ambassador, menggunakan advertising, menggunakan pemasaran kasual, memulai program penjangkauan influencer, memanfaatkan kekuatan keterlibatan yang diberdayakan, serta fokus pada inovasi dan lakukan sesuatu yang baru memberikan pengalaman yang melebihi ekspektasi. Keuntungan utama media sosial dan pemasaran viral adalah agen yang efektif dapat menjangkau khalayak luas dengan cara yang hemat biaya. Karena begitu banyak konsumen dan pebisnis yang menggunakan media sosial merupakan saluran jangkauan yang efektif untuk melakukan perikanan. Di sisi lain, kerugian utama dari pemasaran viral adalah bahwa ini merupakan teknik komunikasi pemasaran yang berisiko tinggi karena memerlukan investasi yang besar di awal, namun tidak ada jaminan bahwa kampanye tersebut akan menjadi viral, sehingga investasi yang dilakukan akan sia-sia. Untuk membuat kampanye viral menjadi efektif, pakar pemasaran viral Justin Kirby menyarankan 3 hal berikut. Yang pertama adalah materi kreatif, yaitu mencangkup pesan atau penawaran kreatif dan cara penyebarannya. Yang kedua adalah seeding, mengidentifikasi situs web, blog, atau orang yang akan dikirim email untuk memulai penyebaran informasi. Dan yang ketiga adalah pelacakan, yaitu untuk memantau dampak dan menilai keuntungan dari biaya 2 langkah sebelumnya. Materi selanjutnya ialah teknik promosi offline. Promosi offline mengacu pada penggunaan alat komunikasi seperti periklanan yang disampaikan oleh media tradisional seperti televisi, radio, dan media cetak untuk mengarahkan pengunjung ke kehadiran online. Meskipun terdapat banyak peluang untuk menggunakan alat komunikasi online yang baru, komunikasi tradisional yang menggunakan media offline tetap menjadi bentuk investasi yang signifikan dalam komunikasi pemasaran bagi sebagian besar bisnis. Komunikasi offline efektif dalam mencapai 4 hal. Yang pertama adalah jangkauan, karena komunikasi surat kabar, TV, dan pos digunakan oleh hampir semua konsumen. Yang kedua adalah kesadaran merek, yaitu melalui penggunaan visual yang berdampak tinggi. Yang ketiga adalah hubungan emosional, yaitu dengan merek, juga melalui visual dan suara. Yang keempat adalah penjelasan, proporsi nilai online untuk sebuah merek. Manfaat selanjutnya adalah untuk tujuan tertentu, komunikasi pemasaran terpadu yang diterima melalui media berbeda akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Secara umum, kelemahan komunikasi offline adalah yang pertama biaya lebih tinggi, pemborosan lebih tinggi, penargetan lebih buruk, akuntabilitas yang lebih buruk, informasi yang kurang detail, kurang dipersonalisasi, serta pengalaman yang kurang interaktif.